The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Chains shall He break, for the slave is our bride, and in His name all oppression shall cease. Streams of joy, grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Wise is the Lord.
We
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah lahir di hati kami. Kau Sang Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Sungguh anugerah yang begitu luar biasa. Juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Kau datang ke dunia ini membawa pengharapan bagi setiap kami Tuhan, memberikan kami kehidupan yang kekal. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu setia. Dalam kesederhanaan-Mu Tuhan, Kau mengajarkan dalam hidup kami kasih yang begitu tulus Tuhan, kasih yang tidak pernah berubah. Kau Bapa kami yang begitu setia Tuhan, Kau Allah kami yang begitu setia, setia dan selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Kami terima setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang membawa segenap persembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa kasih-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan
tidak akan pernah berubah Tuhan. Amin. Dulu sekarang dan selamanya hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Amin. Biarlah malam hari ini Tuhan setiap mulut kami dipenuhi dengan pujian penyembahan dari semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah lebih lagi Tuhan. Yesus, kami mau menyembah lebih lagi Tuhan.
memuji, menyembah Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami puja dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh-Mu menginspirasikan kami, sehingga kami pun dapat mengerti dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan akan tolong, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan sidang jemaat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Selamat datang jika ada keluarga yang dari luar kota. Selamat berbakti, selamat bergabung dalam persekutuan, dalam ibadah malam Natal pada saat hari ini. Kiranya damai sukacita Natal terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah menemukan? Kita akan baca silih berganti firman Tuhan hari ini. Dimulai dari saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang 6. Saya akan mulai. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, dalam waktunya bagi Maria dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu anugerah di balik politik kaisar dan palungan. Kita akan melihat bagaimana ada anugerah yang begitu besar di balik sebuah politik kaisar dan palungan yang sudah kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kedua ini Bapak Ibu mencatat sebuah kisah tentang kelahiran Yesus yang disertakan dengan sebuah peristiwa besar yang pada waktu itu pertama kali dilakukan, yaitu sensus penduduk, di mana seluruh rakyat yang berada di wilayah kekuasaan Romawi harus mendaftarkan diri mereka. Sesungguhnya tujuan dari sensus yang dilakukan pada waktu itu ada dua hal. Yang pertama, untuk mengumpulkan pajak, memperkuat perekonomian Romawi pada waktu itu. Yang kedua, memperkuat kekuatan militer dengan mencatat jumlah laki-laki, siapa saja yang berhak untuk menjadi kekuatan bagi Romawi. Jadi Kaisar memberikan perintah untuk mengadakan sensus ini tujuan semata hanya untuk memperkuat kekuasaan Romawi yang ia pimpin. Sesungguhnya Bapak Ibu, Kaisar Agustus ini mampu menggerakkan jutaan orang untuk mengikuti perintahnya kembali ke kota masing-masing, termasuk siapa? Yusuf dan Maria. Jadi Agustus ini sebenarnya bukan nama, melainkan gelar. Saat itu nama yang sesungguhnya adalah Gaius Octavius.
Jadi gelar Agustus ini menunjukkan identitasnya sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang suci. Karena dia mengklaim dirinya sebagai orang yang hebat. Dia sebagai pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang suci, pemimpin yang mulia. Itu menurut ukuran dia. Namun Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, melalui perintah Kaisar Agustus ini Bapak Ibu, ini ada sebuah karya Allah di balik layar. Tanpa disadari oleh sang kaisar, keputusan politik untuk memaksa Yusuf dan Maria pulang ke Bethlehem adalah sesungguhnya untuk menggenapi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Coba kita perhatikan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jika kita melihat bagaimana karya Allah di tengah peristiwa, di tengah perintah yang diajukan, yang dikeluarkan oleh Kaisar pada waktu itu, rupanya di balik peristiwa itu ada karya Tuhan yang tidak nampak untuk menggenapi apa? Untuk menggenapi tempat dari kelahiran Yesus di mana? Bethlehem. Ini adalah satu karya yang begitu luar biasa. Jadi Injil Lukas ingin membuka mata kita. Sekalipun manusia memiliki rencana dan agenda pribadi, Tuhan tetap berdaulat. Dan Tuhan tetap memastikan bahwa kehendaknya pasti terjadi. Hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana limpahnya anugerah Allah di balik keputusan politik dan palungan yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Yang pertama, sekalipun di balik layar, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Katakan bersama-sama, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Satu. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Bahkan ketika dunia tampak dikuasai oleh keputusan manusia, Ia tetap memiliki kendali dan Dia mau kehendaknya pasti akan terjadi. Perhatikan baik-baik di dalam ayat yang pertama ini. Di sana dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Rupanya sensus ini memaksa Yusuf dan Maria untuk pergi ke Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan, seperti yang dinubuatkan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dalam sebuah tafsiran oleh seorang yang bernama Philip Graham Ryken, Bapak Ibu, dia menuliskan demikian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Apa yang pada awalnya tampak seperti pertunjukan kekuasaan kaisar, justru membuktikan kedaulatan Tuhan. Bahkan perintah kaisar merupakan bagian dari rencana agung. Hal ini berlaku tidak hanya untuk peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga dalam peristiwa biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sedang mengerjakan kehendaknya dan Ia akan memastikan bahwa kemuliaannya hanya kembali kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Terkadang dalam hidup kita banyak hal yang sulit untuk kita pahami. Setiap peristiwa yang terjadi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu, rupanya ada pribadi di balik layar yang sedang menuntun kehidupan kita untuk kita dapat menikmati rencana daripada Tuhan. Yang walaupun harus ada paksaan, yang walaupun harus ada sesuatu hal yang kita kerjakan, tetapi semuanya itu rupanya ada tangan Tuhan yang mendorong kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Bapak? Kita dapat melihat
bahwa sekalipun manusia mengatur sedemikian rupa rencana, Allah tidak pernah kehilangan kendali untuk menggenapi rencananya. Banyak orang yang berusaha mungkin menggagalkan hidup kita. Banyak orang yang berusaha mungkin menjatuhkan hidup kita. Banyak orang yang mungkin berusaha untuk menjelek-jeleki hidup kita. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam pihak kita, Bapak Ibu, maka kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi dalam Injil Lukas ini yang nampaknya kaisar sedang berkuasa dan sangat disegani, sehingga setiap orang yang ada di bawah kekuasaan kaisar saat itu harus tunduk kepadanya. Namun ingat Bapak Ibu, sesungguhnya hal ini tetap ada di dalam kendali Tuhan. Mungkin hal ini selaras dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita melihat keputusan-keputusan pemerintah yang mungkin dapat mencekik leher kita, banyak hal keputusan-keputusan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita bisa kerjakan. Tetapi ketika kita punya Tuhan, kita dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal yang keras terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, itu tetap ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah lepas kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Pandangan dunia mungkin terhadap sensus pada waktu itu adalah alat kekuasaan. Tetapi dalam perspektif Allah, Bapak Ibu, sensus tersebut adalah instrumen untuk menggenapi janji yang sudah ditetapkan. Seberapa banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu hari ini. Mungkin hal itu membuat kita duka. Mungkin hal itu membuat kita sakit hati. Mungkin hal itu membuat kita kecewa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melihat segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ada tangan Tuhan yang menuntun, yang tidak pernah lepas dari kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Itulah Natal. Natal mengisahkan tentang Allah memegang kendali seluruh kehidupan umatnya. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering menafsirkan peristiwa yang terjadi berdasarkan sudut pandang kekuasaan manusia, atau pada kedaulatan Tuhan? Jika kita percaya bahwa segala sesuatu ada rencana yang baik, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu, kita tetap melihat hidup kita, mengarahkan hidup kita pada langkah-langkah yang penuh pengharapan. Sulit gak menjadi Yusuf dan Maria? Dia harus melangkah keluar. Dia harus mengandung sebelum menikah. Secara sosial itu menjadi sebuah aib, tetapi itu bukan aib, karena bayi yang dikandung itu adalah karya daripada Roh Kudus. Yusuf dan Maria, meski tidak menyadari setiap detik rencana Allah, mereka tetap berjalan dalam ketaatan pada keadaan yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Begitu juga dengan kita hari ini. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, banyak hal yang mungkin kita tidak pahami dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk menggenapi ketetapan daripada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan, kita akan melihat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin. Dari pengajaran ini Bapak Ibu, kita dapat memahami satu pola yang unik dari karya Tuhan. Anugerahnya seringkali hadir secara senyap, tanpa kehebohan, tanpa hal-hal yang spektakuler, bahkan tampak biasa yang seolah-olah bukan hal rohani, tetapi rupanya Allah sedang bekerja di balik sensus itu untuk menggenapi apa yang sudah Ia katakan, Bapak Ibu. Hari ini
mungkin engkau sedang tidak melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau sedang tidak melihat bagaimana Tuhan menolongmu. Tapi ingat, Tuhan dapat berkarya secara senyap untuk membawa hidupmu masuk dalam rencana yang indah dari Tuhan. Walaupun kau tidak mengerti, ketika kau tertatih-tatih, ketika kau harus menanggung rasa sakit, ketika kau berjalan dengan penuh ketakutan, tetapi engkau taat, engkau setia di dalam setiap langkahmu, taat kepada firman-Nya, maka langkah hidupmu akan dibawa pada masuk dalam rencana Tuhan yang penuh luar biasa, yang penuh damai sejahtera. Kita jangan pernah memikirkan anugerah itu hadir hanya di tempat-tempat yang spektakuler. Anugerah hadir juga dapat melalui peristiwa yang nampaknya tidak rohani, tetapi rupanya Tuhan pakai untuk menggenapi janji-Nya. Jadi Natal menyatakan kedaulatan Allah atas sejarah manusia. Natal memperlihatkan cara anugerah tidak harus dengan cara yang spektakuler. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan tunggu mujizat yang besar untuk kita taat kepada Tuhan. Jangan tunggu hal-hal yang besar dari Tuhan. Cobalah untuk kita peka terhadap hal-hal yang kecil yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Hari ini Natal ini mengajarkan kita untuk kita mengerti dan peka terhadap hal-hal yang kecil yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup. Apa yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini Bapak Ibu? Apakah kita hanya menanti hal-hal yang besar? Jika kita hanya menanti hal-hal yang besar Bapak Ibu, kita akan capek, kita akan lelah, kita mungkin akan putus asa, dan bahkan kita sering bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Saya sama istri sudah 8 tahun lebih berdoa, kenapa Tuhan saya belum punya anak? Mungkin secara manusiawi itu hal yang sangat penuh dengan pergumulan. Tetapi kami mengubah pandangan kami untuk melihat, untuk lebih peka bahwa berkat-berkat Tuhan bukan dari hal-hal yang luar biasa semacam itu, tetapi dari hal yang kecil pun kami dimampukan untuk bersyukur. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Amin. Yusuf dan Maria melangkah. Ia dipaksa melangkah oleh aturan, tetapi melalui langkah yang terpaksa itu Allah justru menggenapi janji-Nya. Hari ini mungkin engkau serasa dipaksa untuk berjalan sama Tuhan. Engkau mungkin merasa, Tuhan kami sudah lelah, ini kok sepertinya terlalu terpaksa dalam kehidupan saya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita percaya pada kedaulatan Tuhan, di dalam kitab Roma segala perkara, di dalam kitab Roma Tuhan turut bekerja di dalam segala hal Bapak Ibu untuk mendatangkan kebaikan. Inilah yang dapat kita renungkan di poin pertama ini, bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Melalui kisah ini kita diajarkan untuk melihat kehidupan bukan semata-mata dari sudut pandang kekuasaan manusia, bukan dari keadaan dunia yang serba kacau ini, melainkan dari sudut pandang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menggenapi janji-Nya. Amin. Biarlah hati kita selalu diliputi keyakinan, apapun keadaannya, Allah tidak pernah berhenti berkarya bagi umat-Nya. Di tengah keadaan apapun, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, melampaui apa yang dapat kita lihat oleh mata jasmani kita sekarang. Tuhan sedang berkarya di balik layar dalam hidup kita, walaupun kita tidak melihat hari ini, tapi Tuhan sedang bekerja untuk Anda dan saya. Hal yang kedua Bapak Ibu, hal yang kedua adalah hal yang indah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7. Alkitab katakan, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan baik-baik, ada kata palungan. Apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu tentang palungan? Apa itu palungan? Ada yang mau menjawab? Pak Wahyu, palungan itu apa Pak Wahyu? Tempat makan kambing ya Pak Wahyu, kan punya kambing ya. Kalau dulu mungkin bukan kambing ya, mungkin domba ya. Ya benar lah, pokoknya tempat makan ternak ya. Bapak Ibu tega balikin anaknya di tempat makan ternak. Di sini siapa yang habis melahirkan jebrot, lalu ditaruh di tempat makan kambing. Kira-kira infeksi nggak? Kira-kira bau nggak? Rupanya anugerah tidak hadir di kerajaan Roma, di istana yang megah, tetapi di palungan yang hina. Itulah anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Allah tidak memilih istana di Roma sebagai tempat kedatangannya, melainkan sebuah kandang. Realita ini membuktikan bahwa anugerah Allah bekerja dengan cara membalikkan nilai-nilai dunia. Ia merendahkan dirinya sedemikian rupa agar kita yang hina ini, Bapak Ibu, memperoleh kasih karunia. Jadi Allah ingin menjangkau setiap orang yang dipandang rendah. Itulah Natal. Natal tidak berbicara tentang kemewahan, tetapi Natal berbicara tentang kerendahan hati. Makna dari palungan adalah sebuah tempat yang hina. Melalui ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa penempatan Yesus di palungan merupakan tanda profetik bagi dunia yang sedang kelaparan secara spiritual. Ingat tadi palungan tempat apa? Tempat makan ternak ya. Manusia yang berdosa seringkali mencoba memuaskan dahaga jiwanya dengan palungan duniawi. Tetapi di palungan itu ada roti hidup yang siapa saja yang memakan roti hidup itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Itulah Natal. Allah ingin menyediakan roti dari surga. Setiap orang yang mau datang kepada Dia akan memperoleh kehidupan. Bukan hanya kepuasan secara perut, tetapi kelegaan secara jiwa kita, secara rohani kita. Jadi realita palungan mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi layak untuk mengunjungi kita. Allah datang kepada kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Ketika hidup kita masih kotor, ketika hidup kita masih tidak berharga, nilai kita sangat rendah, tetapi Tuhan datang untuk kita di tempat yang hina itu. Tapi masalahnya kita yang hina ini kadang merasa sok suci, merasa sok hebat, merasa sok kuat, merasa punya segalanya. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang miskin di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Jika saat ini kita sedang berada dalam kondisi hina, baik itu secara sosial, ekonomi, atau kehidupan yang gagal, janganlah menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan tunggu kita hebat, jangan tunggu kita menjadi kudus, jangan tunggu kita menjadi layak. Enggak, Bapak Ibu, Tuhan datang di tempat yang tidak layak. Kalau kita datang kepada Tuhan, layak kapan, Bapak Ibu? Itulah Natal. Natal menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah tidak menunggu kita sedang hidup kudus, tetapi kita mau datang kepadanya dalam segala keadaan. Sehina apapun hidup kita di hadapan Tuhan, Allah mau hadir untuk engkau dan saya. Karena Ia adalah roti hidup yang memberikan engkau kehidupan. Hari ini mungkin dunia mengukur nilai seseorang dari istana, pencapaian, jabatan, harta. Namun Natal mengukur nilai dari ketaatan di dalam palungan. Sebagai umat Tuhan hari ini, Bapak Ibu,
Jangan sampai kita terjebak dalam keadaan yang dimana kita mengejar kompetisi duniawi, kemewahan, popularitas. Memang hal itu penting menurut ukuran dunia. Tetapi jika kita terikat dalam hal-hal demikian, kita akan terjebak dalam kehidupan yang dimana kita menganggap diri kita perlu untuk sesuatu yang hebat menurut ukuran dunia. Yang Tuhan mau hari ini, engkau hebat di hadapan Tuhan. Amin. Bukan di hadapan dunia, tetapi hebat di hadapan siapa? Katakan kanan kirinya, kamu harus hebat di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, Natal hadir untuk kamu yang hina. Ayo saling tunjuk. Natal hadir untuk kamu yang hina dan untuk yang hina. Ya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, inilah anugerah yang sungguh indah dalam hidup kita. Anugerah Tuhan luar biasa. Kita sudah belajar dua hal. Natal berbicara tentang kedaulatan Allah atas sejarah. Natal berbicara tentang kerendahan hati yang begitu luar biasa. Sebagai kesimpulan hari ini, anugerah Tuhan sangat cukup untuk kita. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan tidak menunggu engkau dalam keadaan yang hebat, tetapi dalam segala hal Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan sungguh ajaib untuk menyentuh setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar ini Tuhan. Engkau hadir di dalam dunia ini Tuhan, dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami belajar tentang bagaimana anugerah Tuhan itu hadir bukan dari peristiwa-peristiwa yang besar, tetapi bisa melalui peristiwa-peristiwa yang kecil sekali. Bahkan anugerah itu hadir di tempat yang hina, agar setiap orang yang datang kepada Engkau memperoleh kehidupan. Yang hina itu adalah roti kehidupan. Barang siapa yang datang percaya kepada Dia, maka ia akan diselamatkan. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap hidup kami. Engkau besar, karya-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita respon dengan satu pujian. Anugerah-Mu mempesona. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Engkau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Biarkan singer memujikan pujian ini secara lembut. Hari ini
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tundukkanlah kepalanya. Lihatlah setiap hatimu hari ini. Apakah hati selalu menjadi palungan bagi Kristus? Palungan yang hina, palungan yang cemar. Tuhan mau yang masuk dalam hatimu. Tuhan mau yang menjadi penguasa atas hidupmu. Hari ini biarkan momen Natal ini, di malam Natal ini, engkau melihat setiap hati, sedangkan Yesus ada di dalam setiap kehidupan. Atau yang ada adalah kekuatan, kekuasaan, ego, segala hal yang kau anggap itu sebagai hal yang hebat. Hari ini hancurkanlah itu. Izinkanlah Yesus tinggal di dalam hidupmu. Karena Ia yang lahir dibaringkan di palungan itu adalah roti hidup. Roti yang memberikan engkau kehidupan. Roti yang memberikan engkau keselamatan. Roti yang membebaskan di hidupmu dari segala cengkeraman ikatan dosa. Dan hari ini palungan itu memanggil engkau untuk datang kepadanya. Karena di palungan itu ada Yesus sebagai roti yang hidup. Barang siapa yang lapar akan kebenaran Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Dan biarkanlah hari ini Roh Tuhan bekerja atas kehidupanmu untuk memimpin engkau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Panggilan hari ini adalah siapapun yang di tempat ini yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang telah dibaringkan di palungan itu, dan kau siap menerimanya. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu maju ke depan. Kita akan berdoa, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Panggilan ini hanya untuk barang siapa yang di dalam hatinya saat ini sadar bahwa Yesus belum engkau miliki, dan hari ini engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan maju ke depan. Biarkan sinar memujikan pujian ini dari awal dengan lembut. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk maju ke depan. Saya masih memberikan kesempatan bagi setiap Bapak Ibu semuanya. Di dalam setiap kehidupan kita yang mungkin ada banyak hal yang masih terandalkan dalam kehidupan tanpa Yesus. Hari ini panggilan dari Tuhan melalui firman-Nya, datanglah kepada Dia, sebab Dia roti hidup yang mengenyangkan setiap rohani, setiap jiwamu. Jika tidak ada, saya akan tutup pada panggilan hari ini. Ibu Ayu bisa mengikuti saya berdoa. Surah
besar dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadaku Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Amin. Kau membuat kami berharga di matamu, bukan karena dunia menilai kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang telah hadir di dalam dunia ini. Bagi kami yang hina ini Tuhan, bagi kami pendosa ini Tuhan, bagi kami yang seringkali gagal ini Tuhan, bagi kami yang seringkali jatuh dalam dosa, melukai hati Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan kami menjadi palungan, di mana palungan itu memancarkan roti yang hidup, sehingga setiap orang melihat kehidupan kami adalah melihat kehidupan yang datang daripada Tuhan. Tuhan menolong setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati setiap hati mereka masing-masing dengan kelimpahan daripada Tuhan. Engkau kenyangkan dari roti sorga itu yang sudah tinggal di dalam hati mereka, yaitu Juru Selamat mereka, Yesus Kristus. Kiranya mereka dapat dikuatkan, dapat teguh di dalam Tuhan, dapat terus menikmati anugerah Tuhan yang sungguh besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman. Sukacita yang begitu luar biasa. Anugerah mempesona di sebuah palungan yang benar. Begitu luar biasanya kasih Tuhan. Di setiap kesederhanaannya Tuhan mengajarkan satu kasih yang begitu tulus. Tuhan itu setia dan selalu setia. Bahkan Tuhan selalu berkati setiap kita. Tiada pernah berhenti, rahmat-Nya selalu berada. Dan malam hari ini kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan.